Halo semua, kami dari kelompok 2, mata kuliah ergonomi semester 6, akan membahas mengenai prinsip dan contoh perancangan alat. Kelompok kami terdiri dari Arif Fadilah, Azra Radinda, Dina Amalia, dan Adinda Riyadhyani. Optimasi adalah proses produksi lebih efisien dengan program melalui seleksi dan desain struktur data, algoritma, dan urutan instruksi serta lain-lainnya. Sedangkan untuk optimasi metodologi kerja sendiri adalah mengikut sertakan adanya pengurangan terhadap kelelahan kerja. Untuk menuju ke tahap optimalisasi tersebut, dibutuhkan suatu perancangan yang baik di dalamnya. Perancangan yang baik dapat dihasilkan dengan mengenal sifat-sifat, keterbatasan, serta kemampuan yang dimiliki manusia. Manusia berperan sentral dalam aktivitasnya yaitu sebagai perencana, perancang, pelaksana, dan pengevaluasian dalam setiap aktivitas maupun pekerjaan. Manusia sebagai sumber tenaga kerja masih dominan dalam menjalankan proses produksi terutama kegiatan yang bersifat berulang. Perancangan peralatan secara ergonomis perlu dilakukan yang berpedoman pada prinsip-prinsip ergonomi sesuai dengan antropometri yang ada. Penentuan antropometri untuk perancangan produk. Penggunaan data antropometri dalam penentuan ukuran produk harus mempertimbangkan prinsip-prinsip di bawah ini agar produk yang dirancang bisa sesuai dengan ukuran tubuh pengguna. Yang pertama, prinsip perancangan produk bagi individu dengan ukuran ekstrim. Rancangan produk ini dibuat agar bisa memenuhi dua sasaran produk, yaitu A. Sesuai dengan ukuran tubuh manusia yang mengikuti klasifikasi ekstrim. B. Tetap bisa digunakan untuk memenuhi ukuran tubuh yang lain atau mayoritas dari populasi yang ada. Agar dapat memenuhi sasaran pokok tersebut, maka ukuran diaplikasikan yaitu dimensi minimum yang harus ditetapkan dari suatu rancangan produk umumnya didasarkan pada nilai persentil terbesar, misalnya 90, 95, atau 99 persentil. Sedangkan dimensi maksimum yang harus ditetapkan diambil berdasarkan persentil terkecil, misalnya 1, 5, atau 10 persentil. Prinsip perancangan produk dalam ukuran tertentu atau adjustable. Prinsip ini dirancang di mana produk bisa dioperasikan di antara rentang ukuran tertentu. Produk dirancang dengan ukuran yang dapat diubah-ubah sehingga cukup fleksibel untuk dioperasikan oleh setiap orang yang memiliki berbagai macam bentuk ukuran tubuh. Mendapatkan rancangan yang fleksibel semacam ini, maka data antropometri yang umumnya diaplikasikan adalah rentang nilai 5 sampai dengan 95. Kemudian terdapat prinsip perancangan produk dalam ukuran rata-rata atau average. Prinsip perancangan ini didasari pada ukuran rata-rata tubuh manusia, yaitu pada persentil ke-50. Adapun rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan dalam proses perancangan ini, yaitu yang pertama, tetapkan terlebih dahulu anggota tubuh yang akan difungsikan untuk mengoperasikan perancangan tersebut. Yang kedua, tentukan dimensi tubuh yang penting dalam proses perancangan tersebut dan perhatikan apakah harus menggunakan data struktural body dimension atau functional body dimension. Kemudian, tentukan populasi terbesar yang harus diantisipasi, diakomodasikan, dan menjadi target utama pemakai rancangan produk tersebut. Kemudian, tetapkan prinsip ukuran yang harus diikuti, semisal apakah rancangan tersebut untuk ukuran individual yang ekstrim, rentang ukuran yang fleksibel, atau ukuran rata-rata. Lalu, pilih persentil populasi yang harus diikuti, seperti ke-5, ke-50, atau ke-95, atau nilai persentil yang lain yang dikehendaki. Yang terakhir, setiap dimensi tubuh yang diidentifikasikan selanjutnya, pilih atau tetapkan nilai ukurannya dari tabel data antropometri yang sesuai. Aplikasikan data tersebut dan tambahkan faktor kelonggaran atau allowance bila diperlukan, seperti tambahan ukuran tebalnya pakaian operator, sarung tangan, dan lainnya.
Terdapat tahapan perancangan dengan data antropometri yang dilihat dari kebutuhan, populasi pemakai, sampel pemakai, dimensi tubuh terkait, toleransi dan kelonggaran, alat ukur, ambil data dan olah data, visualisasi rancangan, dan yang terakhir evaluasi. Selanjutnya, terdapat perancangan hand tools. Hand tools adalah alat yang penggunaannya membutuhkan tenaga manusia untuk mempermudah pekerjaan mekanik. Sedangkan power tools adalah alat yang penggeraknya menggunakan tenaga bantu dari mesin. Misalnya, mesin bor yang membutuhkan listrik dalam pengoperasiannya. Hand tools ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk menghindari si pekerja dari kecelakaan kerja, ketidaknyamanan, dan juga memberikan efisiensi waktu dalam pengerjaan tugas tersebut. Ketentuan hand tools harus melingkupi bagian dari yang pertama efisiensi, lalu comfortable, safety, dan easy to handle. Adapun karakteristik hand tools yang ideal, yaitu dengan memperhatikan berat alat, pegangan, jarak antar pegangan, diameter, panjang alat, dan masalah khusus. Selanjutnya adalah karakteristik hand tools berdasarkan berat alat. Yang pertama, seberat 2,3 kg, yaitu untuk alat-alat yang digunakan jauh dari tubuh atau harus dipakai di atas tinggi lengan. Yang kedua, seberat 0,4 kg, yaitu untuk alat-alat yang membutuhkan ketepatan atau presisi. Dan yang ketiga adalah bila beratnya di atas rekomendasi, maka membutuhkan penyeimbang atau counterbalance. Karakter hand tools berdasarkan pegangan. Terdapat 5 syarat. Yang pertama, didesain untuk penggunaan dengan atau tanpa sarung tangan. Yang kedua, pegangan ada tepat atau di atas pusat gravitasi beban alat. Yang ketiga, permukaan dibuat tidak licin tetapi juga tidak terlalu kasar. Yang keempat, tidak tajam. Dan yang kelima, alat yang besar mempunyai 2 pegangan. Masih pada pembahasan karakteristik hand tools berdasarkan pegangan. Jika suatu alat memiliki pegangan bersudut atau bengkok, maka alat tersebut harus diberikan kekuatan secara horizontal. Dapat dilihat pada gambar di samping. Sedangkan jika alat tersebut memiliki bentuk pegangan lurus, maka alat tersebut harus diberikan kekuatan secara tegak lurus terhadap lengan atau secara vertikal. Dan dapat juga dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, karakteristik hand tool berdasarkan panjang alat. Yang pertama, pegangan yang terlalu pendek menyebabkan tekanan pada telapak tangan. Kemudian, pegangan alat tidak boleh kurang dari 100 mm karena dapat mengurangi efek tekanan. Yang ketiga, panjang yang direkomendasikan adalah 120 mm. Dan yang terakhir, penggunaan sarung tangan membutuhkan pegangan alat yang lebih panjang. Selanjutnya, karakteristik hand tools berdasarkan diameter. Yang pertama, jika diameter yang lebih besar memungkinkan kekuatan lebih, idealnya itu 40 mm atau sekitar 30-50 mm. Sedangkan diameter yang kecil memungkinkan kecepatan yang lebih, idealnya sebesar 12 mm atau 8-16 mm. Karakteristik hand tools berdasarkan jarak antar pegangan, minimal berjarak 65-90 mm. Jika jarak terlalu pendek atau terlalu panjang, maka dapat mengurangi kekuatan genggaman maksimal. Selanjutnya, karakteristik hand tools berdasarkan masalah khusus. Yang pertama ada vibrasi atau getaran. 0,3-0,5 meter per second kuadrat selama 8 jam sehari untuk traktor, kendaraan berat, dan mesin konstruksi, yang sebagian besar memiliki getaran sebesar 2-5 Hz. Kemudian 2,5-5 Hz dapat mempengaruhi kesehatan leher dan vertebra lumbar. Kemudian 4-6 Hz dapat mempengaruhi kesehatan batang, bahu, dan leher. Dan yang terakhir 20-30 Hz dapat mengganggu kesehatan kepala dan bahu. Selanjutnya terdapat alat listrik yang membutuhkan pemicu. Gerakan yang dihasilkan yaitu gerakan repetitif pada jari dan tangan dapat menimbulkan trigger finger pada pemakainya. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan prinsip menggunakan hand tools. Yang pertama, yang ditekuk itu adalah alatnya, bukan tangan dari Anda. Yang kedua, hindari alat yang membutuhkan tenaga berlebih. Usahakan teman-teman di sini itu memilih alat yang lebih efisien dan juga tidak terlalu menguras tenaga dari para pekerja.
Yang ketiga, pilih alat yang mempunyai lekukan pada pegangan. Yang keempat, hindari tekanan berlebih pada alat. Yang kelima, hindari gerakan berulang. Yang keenam, hindari posisi sendi yang ekstrim. Dan yang terakhir, hindari memutar tangan dan juga pergelangan tangan. Dari beberapa hand tools yang ada, dari kelompok kedua mengambil alat obeng atau biasa disebut juga dengan screwdriver. Jadi screwdriver ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada obeng min. Obeng min ini biasanya berbentuk pipih dan jika dilihat secara horizontal menghadap ke depan mirip dengan huruf min, yang mana fungsinya untuk membuka baut yang berbentuk min. Namun, bisa juga obeng min digunakan untuk mencongkel sesuatu yang sulit dibuka karena bentuknya yang pipih. Dan kedua, jenis obeng plus. Untuk obeng plus ini biasanya bentuknya seperti kembang dan fungsinya untuk melepaskan baut atau mengencangkan baut atau sekrup yang berbentuk seperti kembang. Kayak gitu. Oke, di sini juga ada gambar obeng minus dan juga obeng plus. Bedanya di ujungnya ya. Itu yang satu itu pipih dan yang obeng plus itu di ujung itu seperti berbentuk kembang. Oke, kita langsung masuk ke tabel dimensi pekerja. Jadi tabel dimensi pekerja ini sebagai patokan kita untuk membuat atau memaparkan desain alat ergonomi yang ada pada PowerPoint ini. Nah, untuk data ini menurut Chandra et al. Untuk pekerja industri laki-laki untuk desain gagang. Karena obeng ini kita pegang dengan gagang, jadi kita ambil tabel tersebut. Kita lihat di sini ada tabel ukuran, terus juga persentil. Untuk ukuran itu ada 3. Yang pertama lebar tangan maksimal. Untuk persentil 5 itu ukurannya 95 mm. Untuk 50 itu ada 102 mm dan untuk persentil 95 itu 110 mm. Ukuran kedua ada diameter pegangan. Untuk persentil 5 itu ada 35 mm. Untuk persentil 50 ada 44 mm dan untuk persentil 95 ada 50 mm. Yang terakhir ada ukuran maksimal internal panjang tangan. Untuk persentil 5 itu ada 175 mm, untuk persentil 50 itu ada 187 mm, dan persentil 95 itu ada 201 mm. Oke, kita langsung next saja ke desain yang kita paparkan. Di sini ada contoh desain yang modifikasi dan juga ada screwdriver yang biasa. Kalau teman-teman lihat itu yang sebelah kanan itu adalah obeng biasa dan itu adalah obeng plus ya. Dan yang kiri ini adalah obeng modifikasi atau biasa disebut dengan obeng teori rasket. Di obeng modifikasi ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu di belakang itu ada handle grip atau pegangan untuk memutar obeng tersebut. Dan pegangan di belakang itu bisa dicopot. Yang kedua itu ada gagang dengan ukuran panjang kurang lebih 123 mm dengan diameter itu 31 mm. Nah, ini cocok banget dipegang buat para pekerja karena masih masuk ke ranah diameter yang 30 sampai 50 mm itu. Jadi cukup kuat untuk cengkraman. Terus untuk bagian ketiga itu ada alat untuk mengencangkan skrupnya atau untuk membuka skrup. Dan untuk alat ini tuh karena ini alat modifikasi, jadi dari para pekerja itu bisa merubah atau berganti-ganti untuk
ujungnya itu. Jadi kalau misalkan dari pekerja ini ingin mengerjakan skrup yang minus, itu tinggal ganti aja ujungnya jadi yang minus, dan misalkan mau membuka skrup yang berbentuk kembang, tinggal ganti ujungnya aja dengan ujung yang berbentuk kembang. Jadi ini multifungsi juga dan juga enak banget untuk dipegangnya. Terus juga untuk obeng modifikasi ini memiliki berat sebesar 180 gram. Terus untuk bedanya itu dengan obeng biasa, yang pertama dari pegangan belakangnya kan teman-teman. Kalau di obeng biasa itu kita untuk muter skrupnya itu pakai yang tulisan Crisbo itu kan ada sedikit lengkungan, nah itu untuk tangan kita. Kalau untuk yang obeng modifikasi ini sebenarnya ada dua cara sih. Yang pertama itu lewat belakangnya itu yang buat muter juga, itu model kayak kunci T gitu kalau teman-teman tahu. Yang kedua bisa langsung lewat gagangnya juga. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.